Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin muslimat jamaah majelis taklim Masjid Jenderal Sudirman, demikian juga para pemirsa Niaga TV, Uthman TV dimanapun anda berada. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan sore hari ini Allah Ta'ala kembali memberikan kemudahan kepada kita untuk bermajelis, dengan harapan tentunya kita mendapatkan tambahan ilmu yang bermanfaat yang bisa kita terapkan dalam keseharian kita. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah terlimpah untuk panutan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya, demikian juga umatnya yang setia hingga akhir zaman. Kaum muslimin dan muslimah jamaah majelis taklim Masjid Jenderal Sudirman, demikian juga para pemirsa rahimani wa rahimakumullah. InsyaAllah pada kesempatan sore hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita dalam pembahasan 1001 manfaat pernikahan, yang pada kesempatan kajian kita yang terakhir di majelis sepekan yang lalu kita telah mengkaji beberapa manfaat dari pernikahan. Di antara yang telah kita kaji pada kesempatan yang lalu adalah menikah itu hakikatnya menjalankan syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menikah hakikatnya adalah menjalankan syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini tentunya harus kita hadirkan dalam diri kita di dalam mengarungi bahtera rumah tangga. Kita sedang menjalankan syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian juga para jamaah sekalian yang masih lajang, ketika hendak melangkah kepada jenjang pernikahan, hendaklah menghadirkan niatan bahwasannya pernikahannya adalah untuk menjalankan ketaatan atau menjalankan syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua yang telah kita pelajari, bahwasannya menikah itu adalah menghidupkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena pernikahan itu adalah sunnahnya para nabi dan para rasul, bukan hanya sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saja, tetapi sunnahnya para nabi, sunnahnya para rasul. Jadi ketika kita menghidupkan pernikahan, kita berarti telah menghidupkan sunnahnya para nabi dan juga terutama tentunya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan kajian yang telah lalu juga telah kita kaji bersama terkait dengan manfaat menikah, yaitu dengan menikah seorang akan bisa lebih untuk menundukkan pandangannya, karena kebutuhan biologis dari pandangannya, dari fisiknya, semuanya terpenuhi. Dengan itu dia tidak akan melepaskan pandangannya begitu saja, tetapi dia akan berusaha untuk menjaga pandangannya hanya untuk yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala saja. Seingat saya baru 3 pada kesempatan yang lalu tentang manfaat dari pernikahan. Kita lanjutkan pada kesempatan kajian kita sore ini yang keempat. Yang keempat adalah menjaga kehormatan
dengan menikah seorang menjaga kehormatan dirinya, menjaga kesucian dirinya. Di antara yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang-orang yang akan mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala adalah di antaranya yaitu orang yang menikah yuridul afaf, yang dia itu menginginkan untuk menjaga kehormatan dirinya. Nikah dengan tujuan tidak terjerumus ke dalam perzinaan. Nikah dengan tujuan untuk menyelamatkan diri dari pergaulan bebas, untuk menjauhkan diri dari lingkungan buruk seperti homoseksual ataupun lesbian. Di antara yang akan mendapatkan pertolongan dan bantuan dari Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang niatannya tadi, dia menikah dalam dirinya itu dia memang benar-benar ada niatan untuk apa? Menjaga kehormatan diri, menjaga kesucian diri. Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, An-Nasa'i dan juga yang lainnya. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Thalathatun haqqun 'ala Allahi 'aunuhum." 3 golongan yang mereka itu berhak untuk mendapatkan pertolongan dari Allah. 3 golongan yang berhak untuk mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Siapa saja mereka? Al-mujahid fi sabilillah. Yang pertama adalah orang-orang yang berjihad di jalan Allah, yang berjuang di jalan Allah dengan apa yang dia sanggup, dengan apa yang dia mampu. Dia berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena terkadang di satu zaman, di satu daerah, berjuang itu tidak dengan memanggul senjata, tetapi berjuang dengan apa? Menyebarkan ilmu. Berjuang dengan bertahan untuk menjadi seorang umpamanya guru Al-Quran. Berjuang untuk menjadi seorang yang ngurusi masjid sebagai takmir masjid dan lain sebagainya. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, al-mujahid fi sabilillah, orang yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala, orang yang berjihad di jalan Allah. Tentunya kalau berbicara tentang jihad, yang paling istimewa yaitu yang disebutkan dalam lafadznya, yaitu berjihad untuk apa? Menjaga agama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ini golongan yang pertama. Golongan yang kedua yang akan mendapatkan pertolongan dan bantuan dari Allah Subhanahu wa taala adalah wal mukatab yuridul ada. Orang-orang yang ingin memerdekakan diri. Dia itu terkungkung dalam perbudakan. Dia menjadi seorang budak, kemudian dia ingin membebaskan dirinya dengan apa? Ada kesepakatan antara dia dengan tuannya, antara dia dengan majikannya untuk membayarkan sejumlah nilai untuk menebus diri orang tersebut dari apa? Majikannya. Setelah dia berhasil menyetorkan sejumlah harta yang diminta oleh majikannya, dia menjadi orang yang merdeka. Orang yang semacam ini juga akan mendapatkan pertolongan, mendapatkan bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Di zaman sekarang ini, wallahu a'lam, kalau ada perbudakan, sepanjang yang saya ketahui sudah tidak ada lagi perbudakan, wallahu a'lam. Namun bukan berarti kemudian pembahasan tentang perbudakan ini kemudian apa? Dihapuskan dari kitab-kitab fikih, tidak. Karena suatu saat nanti akan ada banyak perbudakan di akhir zaman. Akan ada banyak perbudakan. Ketika Islam berbicara tentang perbudakan, bukan berarti Islam yang membuat syariat tentang perbudakan. Karena Islam itu menetapkan adanya perbudakan karena perlakuan musuh-musuh Islam.
Mereka orang-orang non-Islam ketika berhasil menundukkan sebagian negeri, sebagian daerah, mereka menangkap sebagian kaum muslimin dijadikan sebagai budak. Maka akhirnya Islam memperlakukan hal yang sama. Pada asalnya Islam enggak menghendaki semacam itu. Maka di antara bukti yang menunjukkan bahwasanya Islam itu enggak menghendaki adanya perbudakan, karena apa? Islam itu menganjurkan untuk memberikan kemerdekaan kepada budak. Siapa yang memerdekakan budak akan dapat seperti ini dalam banyak hadis seperti itu. Jamaah sekalian, kaum muslimin muslimat, demikian juga para pemirsa rahimani wa rahimakumullah. Ini dua golongan. Kemudian sekarang yang ketiga yang dalam pembicaraan kita, an-nakih yuridul afaf, orang yang menikah yang tujuannya adalah untuk menjaga kesucian dirinya, menjaga kehormatan dirinya. Ini adalah di antara golongan yang akan mendapatkan bantuan dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirkan niatan yang seperti ini. Wahai para pemuda, para pemudi, kaum muslimin dan muslimah, ketika seorang yang masih lajang hendak melangkah ke jenjang pernikahan, hendak serius mencari pasangan hidup, maka tanamkan dalam diri secara maksimal bahwasanya, ya Allah, dengan pernikahan saya akan menjaga kesucian diri saya, ya Allah. Hambamu ini akan berusaha semaksimal mungkin untuk apa? Menjaga kesucian diri. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah. Kemudian kita lanjutkan yang kelima. Di antara manfaat pernikahan yang kelima adalah terjaganya kemaluan dari berbagai macam bentuk maksiat. Terjaganya kemaluan dari berbagai macam bentuk maksiat. Kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah. Seorang yang menikah, dulu sudah saya sebutkan, seorang yang menikah itu akan terpenuhi kebutuhan biologisnya. Kebutuhan biologis yang itu muncul kapan? Ketika seorang sampai kepada tingkatan kedewasaan, kedewasaan fisik ya. Kedewasaan fisik, di saat itulah seorang harus terpenuhi kebutuhan biologisnya. Maka sebenarnya mencari pasangan hidup itu kapan? Mencari pasangan hidup adalah ketika seorang sudah sampai kepada tingkat kedewasaan. Kedewasaan fisik dan juga kedewasaan apa? Berpikir. Cuma kadang di antara kaum muslimin di zaman kita sekarang yang ada adalah dewasa secara fisik tetapi pikirannya tidak dewasa. Sehingga ketika ada kedewasaan fisik, kebutuhan biologisnya harus terpenuhi, kemudian dia lakukan adalah memenuhi kebutuhan biologis dengan cara yang tidak secara syariat itu tidak dibenarkan. Karena apa? Karena akalnya belum dewasa. Maka di dalam Islam itu ada istilah akil balig. Akil artinya akil, berakal. Balig artinya dewasa secara fisik. Dan seharusnya ini tugas keluarga, suami, istri gitu ya, ayah dan ibu, tugasnya mendidik anaknya agar suatu saat ketika fisiknya sudah balik, akalnya juga sudah apa? Dewasa, berakal. Sehingga apa? Ketika dia sudah sampai kepada kedewasaan fisik, kemudian dia bisa menjaga tidak sembarangan di dalam memenuhi kebutuhan apa? Biologisnya tersebut. Kaum muslimin dan muslimah, jamaah majelis taklim dan juga para pemirsa rahimani wa rahimakumullah. Ini yang seharusnya menjadi tugas kita sebagai orang tua. Bagaimana menyiapkan anak-anak kita itu matang. Dari sisi apa? Pemikiran dan juga dari sisi
jiwanya. Fisiknya matang, kemudian pemikirannya juga sudah matang. Sehingga kebutuhan mendesak apapun, ketika akal pikirannya itu benar, dia nggak akan melanggar. Karena di zaman kita sekarang ini, zaman yang fitnahnya Masya Allah begitu dahsyat ya, sehingga begitu mudah untuk melampiaskan kebutuhan kebutuhan biologis dengan berbagai macam cara, dengan tayangan-tayangan. Kemudian seorang melakukan hal yang dinamakan, mohon maaf, onani, masturbasi, itu dianggap sebagai sesuatu yang lumrah dan wajar. Padahal itu adalah perkara yang mendatangkan murka dan laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah yang mungkin diinginkan oleh sebagian orang. Orang-orang yang tidak bertanggung jawab, sehingga mereka menakut-nakuti para pemuda, para pemudi ketika mereka sudah pengen menikah. Nanti masa depanmu bagaimana? Nanti kamu akan seperti apa? Dan lain sebagainya. Sehingga dorongan kebutuhan untuk memenuhi kebutuhan biologis, akhirnya dia menyimpang dari fitrahnya. Dia melihat konten-konten pornografi, kemudian dia puas dengan itu. Dia melakukan segala cara untuk bagaimana kebutuhan biologisnya terpenuhi. Na'udzubillah min dzalik, dari rusaknya zaman. Na'udzubillah min dzalik, tsumma na'udzubillah. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari rusaknya zaman dan juga dari kerusakan yang ada di zaman kita sekarang ini. Kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah. Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan jaminan yang sangat istimewa. Bagi siapa? Orang-orang yang bisa menjaga lisan dan orang-orang yang bisa menjaga kemaluannya. Beliau sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Bukhari, "Man yadman lima baina lihyaihi wa ma baina rijlaihi adman lahul jannah." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa saja orangnya yang dia menjamin untukku apa yang ada di antara dua rahangnya. Siapa saja yang bisa menjamin untukku, kata Nabi, siapa yang menjamin untukku apa yang ada di antara dua rahangnya, yaitu lisan dan juga mulutnya. Dia menjaga lisannya untuk tidak berdusta, tidak bersumpah palsu, tidak menggibah, tidak mencaci, tidak maki, dan juga yang lainnya. Dia menjaga rongga mulutnya untuk untuk memasukkan kepadanya sesuatu yang halal saja. Siapa yang menjamin bagiku, kata Nabi, apa yang ada di antara dua rahangnya, wa ma baina rijlaihi, dan siapa yang menjamin bagiku, siapa yang menjamin bagiku apa yang ada di antara dua kakinya, yaitu kemaluannya. Apa balasannya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Adman lahul jannah, aku jamin baginya dia akan mendapatkan surga. Aku berikan jaminan untuknya untuk mendapatkan surga. Menjaga kemaluan dari dari perzinaan, bukan perzinaan saja. Menjaga kemaluan dari onani, dari masturbasi, dari mengeluarkan mani dengan cara yang haram. Menjaga semuanya itu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, adman lahul jannah, aku jamin baginya surga. Jamaah sekalian, demikian juga para pemirsa rahimani wa rahimakumullah. Kalau seandainya sekarang ada orang yang tidak menjaga lisannya, ada orang yang tidak menjaga kemaluannya, maka tidak ada jaminan baginya untuk mendapatkan surga. Artinya peluang untuk dijebloskan ke dalam neraka lebih besar. Na'udzubillah. Na'udzubillah min dzalik. Kita berlindung kepada Allah dari hal yang semacam itu. Namun jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, di zaman kita sekarang ini, sebagaimana kita tahu, yang namanya kerusakan itu dibeli dengan begitu semangat.
kerusakan pergaulan bebas, perzinaan dan lain sebagainya itu dibeli dengan begitu semangat. Orang membeli pulsa, itu beli apa sih sebenarnya? Banyak di antara mereka beli pulsa itu beli neraka. Beli paketan untuk beli apa? Beli neraka. Karena di situ ya Allah, konten yang dia tonton ataupun apa-apa yang dia download, naudzubillah, semuanya adalah apa? Maksiat, maksiat dan maksiat. Banyak yang seperti itu. Banyak orang yang menghabiskan paketan harganya sampai sekian ratus ribu, tujuannya untuk apa? Bersenang-senang dengan apa? Dengan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian tergerus akhirnya terjerumus ke dalam sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin dan muslimah, hadirin hadirat dan juga para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah, berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mohonlah kekuatan kepada Allah, karena kita bisa taat dengan pertolongan dari Allah. Kita bisa menjauhi maksiat dengan pertolongan dari Allah. Tanpa pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, kita tidak bisa apa-apa jemaah. Maka teruslah memperbanyak doa kepada Allah agar bisa istiqamah menjalankan ketaatan kepada Allah, baik dalam menjalankan perintah-perintahnya ataupun menjauhi larangan-larangannya. Ingatlah jemaah, ketika mungkin lisan kita mau melakukan satu daripada maksiat yang dimurkai oleh Allah, ketika mungkin kemaluan kita akan terjerumus ke dalam satu dosa, maka ingatlah bahwasanya di sana Nabi mengatakan, siapa yang menjamin bagiku apa yang ada di antara dua rahangnya, dan siapa yang menjamin bagiku apa yang ada di antara dua kakinya, akan dijamin surga. Ingatlah seperti itu, sehingga kita akan lebih mudah untuk meninggalkan sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Ada ganti yang dijanjikan berupa kenikmatan surga yang selama-lamanya. Semoga Allah taala menjaga kita dan juga seluruh kaum muslimin dari terjerumus ke dalam apa yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan yang setelahnya, yang ke-6. Sudah kita singgung, namun di sini pembahasannya tentunya tersendiri tadi terkait dengan niat, yaitu apa? Mendapat pertolongan dari Allah, mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Seorang yang menikah akan dibantu, akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, luar biasa sekali janji yang diberikan untuk orang-orang yang menikah. Para pemuda dan para pemudi, ikhwan akhwat, biasanya itu ditakut-takuti dengan bisikan-bisikan yang gak jelas dari mana juntrungnya gitu. Namun muncul ketika sudah lulus kuliah, karena seorang tua mensyaratkan lulus kuliah dulu. Sudah lulus kuliah, ditakut-takuti, mau menikah, mau melamar, itu sudah ditakut-takuti. Nanti sih mau dikasih makan apa gitu. Bagaimana saya akan memenuhi kebutuhan istri, kebutuhan anak? Kalau melihat anak di zaman kita sekarang ini, siapa yang gak pakai pampers? Siapa di antara anak di zaman kita sekarang ini yang gak butuh kepada makanan-makanan apa? Pendukung setelah ASI sempurna 6 bulan gitu ya, dikenalkan dengan makanan-makanan yang berbagai macam yang disodorkan dari pabrikan-pabrikan terkenal. Perlu kepada apa? Biaya yang besar. Kebutuhan ini, kebutuhan itu yang Masya Allah. Kadang-kadang inilah yang begitu dikhawatirkan oleh pemuda. Demikian juga dikhawatirkan oleh para pemudi, sehingga para pemuda ketakutan, pemudinya menjadi pemudi-pemudi yang apa? Matre gitu ya. Karena apa? Yang dinilai jadinya untuk menghilangkan ketakutan, lah cari yang kaya. Datang seperti ini, soleh tah soleh, iya benar soleh banget orangnya. Aktivis pengajian,
panitia kajian, jamaahnya juga kelihatan, kemudian pekerjaannya kadang kerja kadang tidak. Itu yang begitu menakutkan bagi para apa? Bagi para muslimah. Masya Allah, ini gimana ya? Minta pertimbangan sama ustadznya. Ustadz, datang kepada saya seorang pemuda seperti ini, kemudian apa? Iya, saya akui, saya takut juga menolak orang soleh, tetapinya banyak lah. Alasannya ini dan lain sebagainya. Bukankah kalau mapan itu lebih bagus, Ustadz? Iya. Ya lebih bagus. Tetapi kalau seandainya dalam kondisi orangnya sudah baik-baik, jangan sampai ditolak meskipun dengan alasan apapun. Jangan sampai ditolak. Wahai para muslimah, saya ingatkan, jangan tolak laki-laki yang sudah maju kepada Anda. Jangan tolak ketika didapati dia adalah orang yang menjaga salat. Apalagi dia menjaga salat berjamaah. Dia punya Al-Quran, artinya punya hafalan Quran, bisa baca Quran dengan bagus. Jangan ditolak. Karena apa? Efeknya nanti berat. Dulu pernah saya sebutkan tentang bagaimana orang tua, demikian juga para muslimah kalau menolak laki-laki saleh, laki-laki yang akhlaknya baik, kemudian melamar ternyata ditolak gitu ya, maka efeknya akan terjadi kerusakan yang besar dan fitnah di muka bumi ini. Maka tentunya semua kita tidak menginginkan hal yang semacam itu. Percayalah bahwasannya begitu banyak orang-orang yang dia tadinya enggak memiliki apa-apa sebelum pernikahan, sekarang Masya Allah ada yang jadi pengusaha sukses. Tentunya karena apa? Karena berkolaborasi, suami istri sama-sama berdoa bersungguh-sungguh kepada Allah di dalam doanya, di dalam usahanya. Maka Masya Allah kita dapati orang-orang yang tadinya ketika menikah nggak punya apa-apa, sekarang dari sisi duniawi luar biasa. Karena apa? Keberkahan dari pernikahan. Keberkahan dari pernikahan. Jangan mau ditakut-takuti oleh sesuatu yang nggak nampak, yang nggak real. Kalau seandainya muncul lagi ditakut-takuti semacam itu, berusahalah untuk apa? Melihat tentang kondisi kita. Saat kita sekarang ini, saat yang dulu tidak kebayang dulu gitu kan. Sekarang kita bisa seperti ini, bisa makan ini, bisa dapat ini, bisa sehat dan lain sebagainya. Pernah kebayang sebelumnya? Enggak. Ternyata kita bisa dapatkan sekarang ini. Lakukan seperti itu juga pada apa? Saat kita ditakut-takuti, nanti akan ngasih makan apa, akan bekerja apa, untuk membayar kesehatan pakai apa dan lain sebagainya. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, kalau mau saya tanya kepada antum semuanya gitu, yang sudah berkeluarga tentunya, apakah bayangan dulu itu lebih hebat dari bayangan kita sekarang ini, lebih hebat dari bayangan kita dulu, ataukah di bawahnya, ataukah pas? Saya yakin banyakkan di antara kita itu lebih daripada apa yang dibayangkan. Sekarang ini yang didapatkan itu lebih daripada apa yang dulu dibayangkan. Karena apa memang? Karena itulah keberkahan dari pernikahan. Dulu membayangnya sampai apa? Sekarang dapat apa? Masya Allah, ternyata luar biasa. Kecuali para pemimpi tulen gitu ya, mimpinya terus mimpi terus gitu ya. Kalau orang yang terkadang hadir keinginan-keinginan yang kemudian dipupuskan, kemudian dia dapatkan menghadapi kehidupan dengan senyatanya saja gitu ya, Masya Allah, dia akan dapatkan Masya Allah dalam kehidupannya ternyata yang dia dapatkan lebih dari apa yang dia gambarkan, tidak sesulit apa yang digambarkan sebelumnya. Hadisnya sama seperti apa yang tadi kita sebutkan, thalathatun haqqun 'alallahi aunuhum, 3 golongan yang dijamin bakal ditolong oleh Allah, yang bakal dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa saja mereka? Al-mujahid fi sabilillah. Yang pertama, orang-orang yang berjuang di jalan Allah. Yang kedua, al-mukatab alladzi yuridul ada, yaitu orang-orang yang terikat, terkungkung dalam perbudakan, yang ingin memerdekakan dirinya, dibantu oleh Allah. Kemudian yang ketiga adalah an-nakih yuridul afaf,
Orang yang menikah dan menginginkan apa? Menginginkan untuk menjaga kehormatan dirinya, menjaga kesucian dirinya. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, cuma kadang-kadang satu keluarga itu ketika kedatangan seorang yang memang memiliki agama ditolak, bukan karena dia nggak mampu, bukan karena, tapi jadi istri kedua. Ini kadang-kadang ditolak seperti itu. Karena apa alasannya? Karena alasannya jadi istri kedua. Kalau melihat kepada generasi pendahulu kita, Masya Allah, luar biasa, luar biasa. Para sahabat saling menawarkan satu dengan yang lainnya. Pernah tahu kisahnya, ditawarkan kepada Uthman tidak mau, ditawarkan kepada Abu Bakar juga tidak mau. Anaknya siapa itu? Anaknya siapa? Anaknya Umar. Akhirnya kenapa ketahuan? Kenapa Uthman tidak mau? Kenapa Abu Bakar tidak mau? Karena apa? Tahu bahwasanya Rasulullah itu pernah menyebutkan namanya gitu. Masya Allah. Padahal Umar dengan Rasulullah tuaan siapa? Umar dengan Rasulullah tuaan siapa? Yang lebih tua dari Rasulullah itu, yang sepadan dengan Rasulullah itu Abu Bakar ya. Umar itu di bawahnya. Punya anak perempuan, suaminya meninggal, ditawarkan kepada siapa? Kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena ngerti, karena tahu benar bahwasannya ketika mendapatkan suami yang baik dari sisi agamanya akan terjaga, akan dilindungi, akan disayangi, akan diperhatikan. Di zaman kita sekarang ini kadang-kadang ya, ketika ada seorang yang memiliki agama yang baik kemudian maju, ya sudah dicibir, kamu mau jadi istri kedua mau-maunya, padahal kamu bisa menjadinya. Kan seperti itu. Dan orang tua kadang-kadang ini yang sangat berpengaruh sekali kepada anaknya. Padahal anaknya juga bukan gadis lah. Kadang-kadang anaknya juga janda. Tetapi pengennya apa? Dijodohkan kepada seorang yang masih sendiri, yang single gitu. Mau mas yang bujangan dapat janda? Mau dapat janda? Masya Allah nyengir. Mau Ustaz kalau dapat bonusnya. Bonusnya apa? Rumah sama mobil Ustaz. Masya Allah. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah. Jadi kalau seandainya bapak-bapak, ibu-ibu punya anak perempuan, datang seorang yang saleh, yang baik agamanya, jangan ditolak. Hanya karena orang soleh tersebut sudah punya istri. Berusahalah semacam itu. Berusahalah semacam itu. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, an-nakih yuridul an-nakih yuridul afaf. Seorang yang menikah yang ingin menjaga kesucian dirinya. Ini diantara golongan yang akan mendapatkan bantuan dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antara manfaat pernikahan yang lainnya, adalah menuai ganjaran yang begitu banyak. Ganjarannya itu begitu banyak. Di dalam pernikahan, ketika niatannya sudah sama-sama benar, suami niatannya baik, istrinya juga niatannya baik, ada ikatan suami istri, setelah itu sama-sama dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka subhanallah pahalanya itu banyak sekali. Jangan yang berat-berat, yang senang-senang aja mendatangkan pahala. Artinya seperti apa? Pasangan sakit itu kan berat, pasangannya kena musibah, kemudian usahanya hancur dan lain sebagainya, itu kan musibah, dan itu mendatangkan pahala semuanya.
Jangankan pada perkara-perkara yang berat tadi, pada perkara-perkara yang seorang suami dan istri itu bersenang-senang memenuhi kebutuhan biologisnya, itu ada pahalanya. Nabi SAW mengatakan, wa fi bud'i ahadikum sadaqah. Seorang yang dia menyetubuhi istrinya, itu dia dapat pahala sedekah. Subhanallah. Mungkin sedekah yang paling ikhlas ya Pak. Karena apa? Kesenangan terpenuhi, dia dapat pahala gitu kan. Masya Allah. Jangan yang lainnya, yang kita mendapatkan kepemenuhan kebutuhan kita, kita senang, kemudian apa? Di situ ada pahalanya. Apalagi pada hal-hal yang lain, pada perkara-perkara yang lain. Sehingga para sahabat bertanya kepada Nabi SAW, ayat di ahaduna syahwatahu fayakunu lahu ajr. Apakah seorang di antara kami memenuhi syahwatnya, kebutuhan biologisnya, kemudian dia dapat pahala karenanya? Kemudian Nabi SAW mengatakan, bagaimana seandainya kalau seorang menyalurkan kebutuhan biologisnya pada sesuatu yang diharamkan, apakah dia mendapatkan dosanya? Para sahabat mengatakan, iya tentu dia dapat dosa. Demikianlah kalau seandainya seorang memenuhi kebutuhan biologisnya dengan sesuatu yang halal, maka baginya dia mendapatkan pahala. Maka jangan lupa ketika seorang suami berhubungan dengan istrinya, hadirkan juga niatan untuk mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian manfaat pernikahan yang lainnya. Yang keberapa sekarang? 7, 8. Ketenangan hidup. Ketenangan hidup. Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan tentang di antara tujuan besar dari pernikahan itu adalah ketenangan dalam kehidupan. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Ar-Rum ayat yang ke-21 yang sering kita dengar dalam khutbah nikah ataupun sambutan pernikahan ataupun tausiah pernikahan. Sering kita dengar ayat tersebut. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Wa min ayatihi, dan di antara tanda-tanda kebesaran, tanda-tanda keagungan Allah Subhanahu wa taala, an khalaqa lakum min anfusikum azwaja. Allah ciptakan bagi kalian pasangan. Di antara kebesaran Allah, keagungan Allah adalah Allah menunjukkan di hadapan kita. Kita dibuatkan pasangan oleh Allah, diciptakan pasangan oleh Allah untuk kita. Laki-laki menikah butuh kepada perempuan, perempuan butuh kepada laki-laki. Tujuannya apa? Litaskunu ilaiha, agar supaya kalian cenderung dan merasa tentram dengannya. Kalau yang normal, suami istri itu senantiasa kangen-kangenan terus. Bukan hanya di saat bulan madu saja, tetapi kapan saja dia akan senantiasa kangen. Yang normal seperti itu Pak. Kalau jenengan Pak, kok nggak kangen sama istri itu nggak normal. Mohon maaf. Kalau jenengan kok bawaannya ketemu istri itu marah, atau para ibu kemudian ketemu istri itu apa? Bawaannya jengkel. Itu nggak normal sebenarnya. Yang normal itu apa? Cenderung terhadap pasangan. Artinya memikirkan pasangan itu terus. Ketika sedang di luar rumah yang keingatan ya istri. Istri di rumah ingatnya suami pergi. Jadi kemana-kemana dicari kabarnya dan lain sebagainya. Seperti itu. Adanya kecenderungan. Kemudian apa? Merasa tentram dan tenang bersamanya. Ketika pasangannya sudah datang, ada di sampingnya, tenang. Tidurnya itu pules. Kalau pas tidur sendirian dia nggak bisa pulas. Karena apa? Kepikiran pasangannya, di mana gitu. Maka kalau seandainya
Kalau seandainya ada pasangan tidurnya pules gitu, ya normal, yang normal seperti itu. Karena dia merasakan ketentraman, nggak ada kekhawatiran, nggak ada ketakutan. Kalau dia malah tidur sama pasangannya nggak bisa tidur, ini nggak normal seperti ini. Bareng sama pasangannya malah nggak bisa tenang. Ini nggak normal. Yang normal itu apa? Angler tidurnya, pules tidurnya. Kalau yang normal itu sendirian, dia nggak bisa tidur, nggak nyaman. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, litaskunu ilaiha, agar cenderung kepadanya dan kalian tenang, mendapatkan sakinah bersama pasangan tersebut. Kalau ada orang sekarang mendapatkan ketenangan dengan terpuaskan hobi-hobinya, subhanallah, semuanya itu kalah dengan kehadiran pasangan. Mungkin yang masih muda-muda hobinya punya motor, dimodif, diapakan, dioprek segala macam gitu ya, tenang lihat motornya. Nanti kalau punya pasangan, punya istri, subhanallah, disitulah motor itu nggak ada artinya apa-apa. Sangat remeh banget ternyata motor itu. Maka kadang-kadang kita dapati, jangan salahkan ketika sudah punya istri, kemudian motornya terbengkelai, itu wajar, itu yang normal seperti itu. Motornya jadi kotor banget. Tadinya biasanya pas masih bujangan itu motornya menecis banget gitu ya, Masya Allah bersih. Kalau sudah menikah ya karena ada sesuatu yang lebih menarik gitu. Enggak, jangan dimasalahkan. Yang masalah adalah ketika seorang punya hobi, mendahulukan hobi daripada pasangannya. Itu masalah sebenarnya. Pokoknya mobil harus sekeren mungkin, motor harus sebersih mungkin, pasangan orang urus gitu. Ini bahaya yang semacam ini. Seharusnya paling utama adalah pasangan gitu. Dan ini sering jadi obrolan di antara teman-teman, lihat habis nikah motornya kayak apa gitu. Karena memang sudah ada ketenangan baru dalam hidupnya yang tidak pernah dia dapatkan sebelumnya. Nyaman. Yang namanya ketenangan itu adalah tujuan yang sangat besar. Maka jangan salahkan jenengan yang punya orang tua sudah sepuh, usianya 70 tahun, ditinggal mati sama pasangannya, kemudian minta nikah lagi. Jangan salahkan. Anak-anak jangan menghalangi orang tuanya yang sudah sepuh pengen nikah lagi. Jangan dihalangi. Lah harap ngapa kakian mereka temen gitu. Jangan Pak. Jangan katakan seperti itu. Ibu-ibu kadang-kadang lah ini dadakan rese. Jangan seperti itu. Dukung. Karena apa? Hadirnya pasangan mendatangkan ketenangan. Jangan siksa mereka dengan kesendirian mereka. Kalau seandainya jenengan mau nemeni, tinggal bersama ayah ataupun dengan ibu yang sudah sendirian gitu ya, agak terhibur mereka. Tetapi jenengan tetap merantau jauh, mereka dibiarkan sendirian, dihalangi mau menikah. Kalau seandainya menikah Pak, nanti bulanannya sudah nggak kayak kirim lagi. Kejem banget anak seperti itu. Ibu, kalau ibu mau nikah lagi, tinggal milih mau nikah lagi atau mau saya kirimi bulanan. Kejam banget anak mengatakan seperti itu kepada orang tuanya. Subhanallah. Harusnya orang tua itu didukung saja sudah. Kalau seandainya tentunya pertimbangannya adalah sudah sepuh, pasangannya juga yang sepadan. Jangan sampai sudah sepuh kakek-kakek dapatnya yang umpamanya 18 tahun gitu. Perlu dicurigai karena bapak jenengan mobilnya banyak, usahanya Masya Allah gitu. Perlu dicurigai ini. Yang sepadan lah untuk menemani ketika mau tidur, teman ngobrol di saat minum teh, teman untuk makan siang, makan malam, seperti itu kan ya perlu dukung orang tua, jangan dihalangi karena orang itu butuh ketenangan. Kebutuhan biologis insya Allah sudah nggak ada di saat usia seperti itu. Sedikitlah kalaupun ada gitu ya, tetapi ketenangan itu yang sangat diperlukan oleh mereka. Dan Nabi SAW menyebutkan tidak ada orang berkasih sayang melebihi antara suami dengan istrinya. Tidak ada lagi batasan.
dalam berkasih sayang. Kakak dengan adik masih ada batasan, orang tua dengan anak juga ada batasan, suami dengan istri, Masya Allah, nggak ada batasannya. Nabi SAW menyebutkan dalam hadis riwayat Ibnu Hibban, lam yura lil mutahabaini mithlun nikah. Tidak pernah terlihat dua insan yang saling mencintai seperti halnya yang terlihat dalam pernikahan. Tidak ada kecintaan yang benar-benar ditunjukkan oleh seorang melebihi kecintaan yang ditunjukkan untuk apa? Untuk pasangannya. Perhatiannya, cintanya, kasih sayangnya itu sudah pol antara suami dengan istrinya. Satu lagi insyaallah, di antara manfaat pernikahan adalah hadirnya keturunan yang saleh dan salehah. Hadirnya keturunan yang saleh dan salehah. Ini merupakan sesuatu yang sangat diharapkan dari sebuah pernikahan. Yaitu apa? Seorang mendapatkan anak yang saleh dan salehah. Karena ini bagaikan hidup yang kedua kalinya. Seorang ketika tutup usia, kemudian dilanjutkan oleh anaknya beribadah kepada Allah, seolah ayahnya hidup lagi, beramal lagi. Masya Allah. Ini adalah umur yang kedua yang Allah berikan kepada seorang hamba. Maka kalau seandainya seorang masih pemuda gitu ya, saya pengen nikah tapi saya nggak pengen punya keturunan, ini nggak benar yang semacam ini. Seorang harus memiliki keinginan memiliki apa? Keturunan. Terkait dikasih atau tidak sama Allah, itu beda lagi urusannya. Terkait dikasih keturunan apa tidak sama Allah gitu kan beda lagi urusannya. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, hadirnya keturunan dalam kehidupan seorang itu adalah merupakan anugerah yang sangat besar. Dia berjuang dalam kehidupannya sampai umpamanya 70 tahun, habis setelah itu terputus amalannya, nggak bisa nambah kebaikan. Tetapi kalau anaknya 5 orang soleh dan solehah, subhanallah, bukan hanya seperti dia saja, bahkan mungkin anaknya lebih. Dia baca Quran bisa, tetapi nggak punya hafalan. Anaknya Masya Allah punya hafalan Al-Quran. Dididik di sekolah-sekolah Islam, kemudian punya akidah yang lurus, punya ibadah yang benar. Masya Allah, luar biasa. 5-5-nya seperti itu, kebayang Pak. Anaknya yang satu usianya sampai nanti 70, satunya sampai 60, satunya sampai, subhanallah, itu semuanya jadi apa? Kiriman pahala untuk orang tuanya yang sudah berada di alam kubur. Maka berbahagialah ketika punya banyak anak. Banyak anak, banyak pahala. Sedikit anak, sedikit pahala. Kalau orang dulu menyebutkan banyak anak, banyak rezeki, memang benar. Tetapi kita lebih pikiran kepada apa? Pahala yang dihasilkan. Banyak anak, banyak pahala. Tentunya ketika kita menunaikan kewajiban kita sebagai orang tua, memberikan penanaman akidah yang kuat, memberikan apa? Pemahaman agama yang lurus dan seterusnya. Jamaah sekalian, Nabi SAW menyebutkan idza matal insan inqata'a anhu amaluhu illa min thalath. Ketika seorang meninggal dunia maka terputuslah amalannya kecuali 3 perkara. Yang pertama adalah sedekah jariyah. Sedekah jariyah. Sedekah yang pahalanya, manfaatnya bisa terus diambil oleh orang-orang sepeninggalnya. Kemudian ilmun yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat, ilmu yang diambil manfaatnya. Dan yang ketiga, waladun salih yad'u lahu, anak saleh yang mendoakannya. Ini diantara manfaat-manfaat dari pernikahan. Ini diantara manfaat-manfaat dari pernikahan. Kita akan bahas, ada beberapa pertanyaan yang masuk dari pemirsa Niaga TV.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, bagaimana jika menikah dengan akhwat yang orang tuanya bekerja di dunia ribawi atau di dunia kerjaan yang haram? Apakah biaya untuk walimah dari orang tua akhwat itu boleh digunakan? Kalau seandainya bisa menghindari, hindari. Kalau seandainya tidak, maka itu juga merupakan hak seorang anak untuk mendapatkan. Tetapi kalau kita dapati orang tua tersebut emang semua hartanya dari situ, maka ini juga menjadi pertimbangan lain. Menjadi pertimbangan yang lain. Pertanyaan yang lain. Assalamualaikum Ustadz, bagaimana? Waalaikumsalam. Ustadz, bagaimana hukumnya kita bekerja di showroom motor yang ada kreditnya, tetapi kita tidak bekerja sebagai videografer sama fotografer, bukan terjun langsung ke transaksi jual belinya. Apakah gaji saya riba, Ustadz? Afwan, Ustadz, pertanyaan di luar tema. Bekerja di lembaga tersebut, jika seandainya memang tidak terkait dengan transaksi ribawinya, maka sepanjang yang saya ketahui tidak mengapa. Namun kalau seandainya seorang mau berhati-hati mencari pekerjaan yang lain yang tidak tersangkut ataupun tidak ada kaitannya dengan hal itu, maka itu lebih bagus. Karena yang tadi disebutkan kredit itu tidak selamanya adalah haram. Tetapi kredit yang tidak dibolehkan adalah kredit yang dengan cara lembaga pembiayaan atau yang disebutkan dengan leasing, itu yang bermasalah sebenarnya. Kalau seandainya seorang menjual motor secara langsung kepada showroomnya, jual kepada pembelinya langsung gitu ya, tidak ada pihak lain. Kalaupun seandainya dia mengatakan saya jual dengan cash 15 juta, saya jual dengan kredit 18 juta dalam tempo 1 tahun atau 1,5 tahun, umpamanya seperti itu, sepanjang yang saya ketahui semacam itu nggak ada masalah. Yang jadi masalah adalah apa? Ini pihak ketiga yang ikut campur, pihak ketiga yang memberikan pinjaman kepada pembeli. Dikasih pinjaman untuk pelunasan ke toko, kemudian apa? Kemudian dia nanti ngasih pinjaman 15 juta, dia narik dari pembeli tersebut sampai sekian belas juta. Tambahannya tentunya banyak, biasanya seperti itu. Yang jadi masalah adalah pihak ketiganya. Allahu a'lam bishawab. Ustadz, apa hukum nikah sirri tanpa pengetahuan istri pertama? Lalu istri pertama terpaksa menerima poligami karena pertimbangan anak-anak tanpa ditarbiyah terlebih dahulu. Ini pertanyaan dari pemirsa Niaga TV. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, tidak ada syarat seorang ketika menikah berpoligami kemudian harus mendapatkan izin dari istrinya yang pertama. Tidak ada syarat seperti itu. Namun alangkah baiknya kalau seandainya seorang itu sudah menyampaikan kepada istrinya sebagai apa? Sebagai pemantapan agar jiwanya lebih menerima. Karena istri manapun, sesoleha apapun gitu ya, pada dasarnya itu berat untuk bisa berbagi. Berat untuk bisa berbagi. Gambarannya seperti apa? Kalau kita lagi enjoy makan sesuatu, mungkinkah kita akan nawari kepada orang lain? Ini kita lagi senang nih makan makanan kesukaan kita. Kesenangannya jenengan apa, Pak? Kesenangannya jenengan apa, Mas? Makanannya. Yang senang banget kalau jenengan makan itu. Bakminya mak senang. Bakso. Jenengan lagi makan bakso kesukaan, bakso urat nomor 1 di Purwokerto. Lagi enak banget makan. Ada temannya datang, mungkinkah akan ditawarkan begitu saja? Ini lagi lapar-laparnya ini, lagi makan enak banget. Silahkan gitu.
Silahkan, kadang-kadang silahkan, tetapi cuma sekedar basa-basi saja gitu. Tapi silahkan dikasih sama temannya itu kayak sulit seperti itu. Demikianlah gambarannya seorang wanita yang punya suami yang memang dia benar-benar dia sayang, dia cinta kepadanya. Dia nggak akan mungkin begitu saja mengatakan silahkan ukhti menikah dengan suami saya gitu. Nggak akan mengatakan seperti itu, ya berat. Kecuali orang-orang yang memang sudah levelnya level tinggi seperti itu ya. Susah untuk mengatakan seperti itu. Pada asalnya tidak ada, harus ada izin. Nggak ada izin dari istri pertama, nggak ada masalah. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Safarudin dari Palembang. Pernikahan kewajiban dari Allah, sunnah dari Rasul. Tetapi kenapa rumah tanggaku berantakan? Rumah tanggaku surgaku bagiku, tetapi kenapa rumah tanggaku neraka bagiku? Penyebabnya adalah orang ketiga, misalnya mertua atau ipar. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, terutama penanya yang dimuliakan oleh Allah, saudara Safarudin dari Palembang. Rumahku adalah surgaku adalah simbol bagi seorang muslim. Dia bisa meraih kebahagiaan dalam rumah tangganya yang layaknya dia bersama keluarganya itu seperti di dalam surga, adanya kebahagiaan. Tetapi perlu difahami, bukan berarti rumah tangga seorang muslim dan muslimah itu bebas masalah, tanpa masalah, itu enggak. Tetapi seorang muslim dan muslimah pasti di dalam rumah tangganya ada masalah, pasti ada masalah. Tetapi seorang muslim yang sejati bukan lari dari masalah, tetapi diselesaikan masalah tersebut. Ada masalah diselesaikan, ada masalah diselesaikan, bukan lari dari masalah. Ini yang membedakan antara kita dengan para pendahulu kita, orang-orang soleh sebelum kita. Mereka itu apa? Menyelesaikan masalah. Ketika ada masalah diselesaikan, bukan apa ditinggalkan. Kita lari dengan apa kesenangan kita dan lain sebagainya. Makanya Islam menganjurkan pasangan yang seperti ini, seperti ini, seperti ini. Kriterianya sudah dijelaskan kan? Kalau suami nyari yang seperti apa, istri nyari yang seperti apa dari pasangannya, sudah dijelaskan. Itu tujuannya untuk mewujudkan baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Kalau seandainya sekarang yang dirasakan adalah ketidaknyamanan dalam rumah tangga, pasti ada yang harus dirunut. Permasalahan intinya itu apa gitu. Ada yang harus dirunut, permasalahan intinya itu apa. Karena setiap masalah itu adalah merupakan apa? Ya, yang nampak pasti di belakangnya ada permasalahan intinya. Kalau seandainya sudah ketemu dengan inti permasalahannya, penyelesaiannya insya Allah akan lebih mudah. Maka saran saya kepada saudara Safarudin yang ada di Palembang, untuk tidak segan-segan berkonsultasi dengan ustadz yang dekat di kota Palembang sana, berkonsultasi secara intens, kemudian apa penyelesaiannya, bagaimana penyelesaian permasalahannya, seperti itu harus benar-benar intens. Kalau cuma sekedar dari jawaban seperti ini yang paling 1 menit kayaknya berat sekali untuk bisa merubah yang neraka kemudian jadi surga, kecuali dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Masih ada beberapa pertanyaan yang belum sempat diangkat. Insyaallah kita angkat pada kesempatan yang akan datang biidznillah taala. Terima kasih atas perhatiannya, kurang lebihnya mohon maaf. Yang benar dari Allah. Kita akhiri majelis kita. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.